Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Iksan Racing. Nah, ini kita di tahun baru di 2026. Apa kabar semuanya? Ya semoga di tahun ini kita mendapatkan rezeki yang lebih, kesehatan yang lebih, dan juga ya, achievement yang lebih dibanding dari tahun 2025. Oke, kita lanjut aja. Sekarang bulan Januari, nggak pakai istirahat, kita mau nyiapin mobil untuk persiapan balap di tahun 2026 ini. Itu bulan April kalau nggak salah. Jadi biasanya kan kalau bengkel-bengkel tuh mepet-mepet, mau balapan baru ngerjain dan segala macam. Kalau gua nggak, ini bulan Januari langsung kita geber. Nah, yang pertama kita akan mencari solusi bagaimana mendapatkan torsi bawahnya di mesin B48. Nah, gua akan mikir kita akan merubah intake, merubah posisi injektor dan nggak tahu. Terus juga ada beberapa uh, tambahan-tambahan yang mungkin akan menunjang kita di tahun 2026 ini. Nah, mau tahu apa aja? Tapi yang pertama gue harus bikin flange intake-nya dulu. Karena kemarin itu berbeda, itu tradisional kita cuma potong pakai apa namanya kayak gergaji aluminium gitu ya. Nah sekarang gue mau coba CNC, tapi gue harus bikin technical drawing-nya dulu. Ya kita langsung aja deh bikin, nggak pakai lama-lama lagi. Untuk intake-nya kita sudah dapat flange yang baru, dibantuin sama Engine Plus. Ini baru CNC. Jadi perbedaan adalah satu dia billet, kedua itu kita bikin groove o-ring nih yang bulat ini. Jadi nanti kita masukin o-ring untuk seal-nya lebih bagus. Kenapa kita rubah seperti ini? Karena yang dulunya itu modelnya rata seperti ini ya. Kita cuman pakai apa namanya? Pemotong plat aluminium biasa, bukan billet. Ya kita gambar-gambar terus kurang presisi. Jadi yang pertama itu pada saat masuk dia kurang, ya namanya juga tangan ya, ada pergerakan dikit-dikit. Terus yang kedua, karena kita pakai flat seperti ini, jadi kita pakainya itu packing biasa, packing model kayak gini nih. Nah, model kayak gini nih. Nah, model kayak gini itu suka riskan bocor. Jadi kita ketahuan juga ada di nomor 2 tuh, ini ada bekas-bekas bensin dan juga angin, ternyata bocor nih di nomor 2 dan nomor 3 tengah-tengahnya. Seperti inilah kurang lebih. Nah, jadi makanya kita sekarang ganti flange yang baru, udah dapat. Sekarang kita akan proses ke tempat Om Amin untuk kita las bikin runner yang baru, mock up seperti intake standarnya, tapi nggak air to water ya, masih air to air intercooler. Oke, kita berangkat dulu ke tempat Om Amin. Sampai di tempat Om Amin, gua dan Bang Pepe bagi tugas, ada yang bikin adaptor, ada yang bikin fixture dan segala macem. Dan tempat di Om Amin tuh cukup lumayan lengkap, jadi gue bisa bereksperimen seperti yang gue pengenin. Nah, ini udah jadi yang kita bikin. Ada dua tipe, model miring kayak gini buat injektornya, terus ada yang model lurus kayak gini. Yang pasti tuh kalau well bang tuh harus ada tempat buat sealnya tuh yang tengahnya itu tuh. Ini kan nggak ada nih, ngelos. Ini buat ngemal doang. Nah, ini kita cek-cek dulu aja. Nanti akan nempel di runner kayak intake yang lama. Kayak gini, injektor akan masuk ke gitu. Nah, ngomongin intake, ini kan intake lama kita nih. Runnernya ini nggak gua tempel ya, makanya bentuknya berantakan. Runner tuh kan panjang ini, pipa ini dari manifold ke flange-nya nih, ini namanya runner. Ya mesin pertama kita itu kan pendek, nggak nyampe 5 cm kalau nggak salah ya, atau 8 cm gitu. Jadi kita akan rubah, modifikasi kita panjangin, dan ininya juga kita akan rubah juga. Karena sekarang gue mau coba pakai teori itu, kalau ini kan semuanya gede nih ya, jadi kayak air mass volume lah ibaratnya. Sekarang kita mau main air speed. Jadi air ya, AIR, bukan air speed, teman bengkel. Nah, air speed itu buat udara itu lebih cepat masuk, tapi memang volumenya tidak sebanyak yang kemarin. Kita akan coba bagaimana, apakah dia akan menaikkan respon atau enggak. Nanti yang intake barunya kita juga udah jadi, kasih lihat deh kayak gimana bentuknya. Nah, ini dia intake mockupnya kita. Jadi kita bikin sepanjang mungkin dan semepet mungkin, pokoknya memanfaatkan ruang engine bay yang masih tersisa untuk panjang runner ini. Jadi kita bikin tuh agak radius, lurus dulu belok. Kalau kita bikin langsung lurus gini, panjangnya tuh nggak sepanjang kayak gini. Gimana panjang tuh nggak sepanjang ya, gitulah pokoknya intinya. Lebih panjang kalau kita bisa tekuk-tekuk nih ya. Ini sekarang sudah ada
di kisaran 26 cm. Nah, rata-rata setelah gue riset-riset, ya kebetulan di tempat Om Amin tuh ada banyak banget mesinnya. Tuh gue ada kayak SR, terus mesin yang 4 silinder. Itu gue lihat tuh runnernya kurang lebih di angka 30 sentian, udah 33 atau 34, bahkan 30 cm persis. Nah, karena gue 30 nggak dapat, jadi gue dapat 26, ya mendekati lah ya, setidaknya daripada kemarin tuh pendek banget. Jadi kita akan ganti seperti. Nah, terus modifikasi kedua juga, biasanya kan injektor itu deket banget dengan klep ya, itu dengan cylinder head tuh bisa di sini. Nah, ini akan gue rubah di sini lebih jauh. Kenapa begitu? Karena ini teori gue juga. Semakin jauh injektor itu memberikan atomisasi yang lebih baik. PM tinggi itu pengabutannya katanya lebih bagus, yang gue baca-baca. Kalau di sini emang bagus untuk idle dan segala macam. Cuman karena injektor gue gede, jadi pada saat RPM tinggi, pengabutannya kurang. Makanya gue bikin lebih jauh. Jadi ada dua modifikasi, satu panjang runner kita rubah, terus posisi injektornya juga kita rubah dari pabrikan. Kita lihat bagaimana, apakah ada perubahan yang signifikan di power mesinnya ataupun torsinya. Seperti biasa, penyakitnya BMW, sebelum kita pasang intake-nya gue harus benerin semua lubang-lubang bautnya karena dratnya udah kemakan ke aus. Jadi kita bikin helicoil di setiap drat intake-nya. Intake lamanya, ini kita buat perbandingan aja ya, seperti ini. Nah, intake barunya udah dibikin sama Bang Pepe, biar kita sebelah-sebelahin, jadi tahu perbedaannya seperti apa. Nah, ini aja sekilas kan udah kelihatan gede nih ya. Kita pindahkan ke sini. Tadeng. Nah, ini dia perbedaannya. Jauh banget kan? Ini dia pendek, ini lebih panjang. Terus yang kedua adalah posisi injektor. Dia di dekat valve atau klep. Yang kedua ini kita bikin agak jauh. Biar ya teori gue sih pengembunan ya, atau atomization, apalah itu bahasa Inggrisnya. Katanya lebih bagus. Jadi kita akan coba intake versi kedua ini. Nah, sekarang kita mau bikin sealnya, karena yang pertama itu modelnya pakai packing kertas gitu ya. Kadang bocor, kadang harus dilem, dan kalau kita buka intake-nya, packingnya pasti rusak, harus bikin lagi. Nah, yang versi kedua kita bikin got di sini. Nah, terus nanti pakai o-ring. O-ringnya seperti apa? Kita beli yang meteran. Nih, ukurannya sesuai dari got yang kita mau. Jadi kita beli meteran kayak gini. Terus nanti kita mal di sininya, masukin, terus kita potong, lalu kita power glue, terus sealer dikit kali ya, biar aman. Oke, sekarang kita mau coba bikin mal o-ringnya dulu. Cara bikin sealnya tuh cukup mudah, tinggal diikutin aja alur groove yang udah kita bikin. Nah, yang paling penting itu jangan sampai ada yang melar. Kita harus benar-benar press fit semuanya. Terus pada saat di ujungnya, ini ada kuncinya nih. Kita motongnya itu harus benar-benar lurus dan jangan miring atau apapun ya, biar permukaan itu rata. Ini dia hasilnya. Ini masih agak gagal dikit yang satu, tapi yang lainnya udah oke. Nanti kita power glue ini biar nempel, terus kasih sealer sedikit di bagian pemotongannya biar lebih aman. Nah, kalau pemasangan sendiri ke headnya, gue biasa sih pakai gemuk biar bisa kepake lagi nih sealnya, nggak cepat rusak gitu. Nice, intake-nya sudah terpasang. Ini juga sangat signifikan sekali karena kalau kalian ingat-ingat, kemarin tuh throttle bodinya dimepet dengan Valvetronic-nya. Sekarang sudah sangat jauh dan kita ngikutin lekukannya, bendingnya itu seperti mesin M50 gitu ya, agak naik gitu biar lebih panjang. Hopefully semuanya bisa berjalan dengan baik. Sekarang kita mau ngerjain pipa intercoolernya, harus dirubah, dan juga pasang injektor. Posisi injektornya dia akan lebih jauh ya. Pertama ada di bagian sini. Nah, sekarang ini sangat jauh sekali. Tadi mau di sini sih, cuman mentok kap mesin. Jadi kita modifikasi ya seginilah. Gue juga nggak mau terlalu jauh karena kan nggak tahu nih apa namanya berfungsi apa enggak. Jadi ya nggak mau terlalu ambil resiko. Dan sekarang semua sudah terpasang, pipingnya juga terpasang. Ini juga kita ganti baru kan, posisinya berubah. Kemarin kan double plenum, sekarang jadi single plenum kayak biasa.
Nah, sekarang saatnya kita akan mencoba untuk nyalain. Apakah ada perbedaan? Kita nggak tahu. Dan percobaan hidup kita berhasil. Yang pertama harus kita cek adalah kebocoran bensin. Ini kan udah ganti fitting segala macam, nggak ada bocor-bocor. Tapi kalau kalian perhatiin ya, ini jadi dingin banget nih. Ini berembun. Tuh, ini bukan debu, tapi berembun. Berarti dingin banget udaranya yang masuk. Jadi bensin tersemprot, atomisasi atau pengembunan yang sempurna ataupun nggak sempurna nggak tahu ini karena teori gua, masuk ke dalam bensin, masuk ke dalam mesin. Cuman yang lucu adalah ini bener-bener jadi dingin guys, ini nggak basah guys, berembun dia. Lucu juga. Nah sekarang kita ngecek, terus mungkin nanti kita akan coba bawa ke dyno lagi ke HT. Kita cek juga ini vanosnya yang ada di belakang cover flaps itu. Kita tuh kemarin denger kayak vanos exhaustnya tuh agak bunyi aneh, kayak kotok gitu, kayak bunyi piston mentok. Pas tadi gua buka, dia ada perbedaan nih. Ini yang dari mobil, ini yang copotan ya. Ini kalau diginiin nggak bunyi, tapi yang dari copotan loncer, kayak nggak nyangkut. Dengar nggak kalian? Nah, ada bunyinya lah tuh. Jadi sepertinya yang ini mampet, kayaknya ya, gue juga nggak tahu. Kita coba dulu pakai yang ini. Kalau bunyinya hilang berarti sudah aman. Sekarang kita akan pasang flex fuel sensor. Nah, fungsinya apa? Flex fuel sensor susah banget ya. Ya, sensor bensin flex fuel ini itu buat membaca kadar etanol di bensin. Jadi kalau kalian ikutin kan beberapa bulan belakang dan juga ya lagi hangat-hangatnya ya, ada bensin campur etanol dan segala macam. Terus juga ada teman-teman yang lagi drifting, isi bensin merek itu tiba-tiba mobil berbet karena kan memang kadar bensinnya yang berbeda dan segala macam. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk masang sensor ini dari mobil GM atau Chevrolet segala macamnya, namanya flex fuel sensor. Dia akan membaca kadar etanol yang ada di bensin, mau di pom bensin manapun itu akan kebaca sama ini. Nanti dia akan memerintah ECU atau ECU akan mempunyai parameter berapa persennya, dan itu akan mempengaruhi otomatis ke timing dan juga bensin dan segala macam. Sehingga kita tidak perlu khawatir kalau kita isi bensin di berbagai macam SPBU. Cara pasangnya tuh cukup simple. Kalian tinggal pasang, ini ada pipa-pipa ini, itu cuman bensin harus mengalir lewat aja nih ya. Gue sih menyarankan di balik atau jalur balik ke arah tangki. Kenapa? Karena kalau misalkan pakai yang dari arah mesin, misalkan seperti ini kan fuel nih merah, terus ini fuel flex-nya, jadi kan ada tekanan dari pompa bensin ya. Takutnya kadarnya itu tidak terbaca akurat karena tekanan bensin itu cepat, jadi agak ya namanya sensor ya pasti ada lemot-lemotnya ya. Jadi gue menyarankan untuk di arah selang balik di bawah sini, jadi, sehingga aluran bensin yang masuk ke dalam sensor ini itu lebih santai ya, nggak terdorong dengan pompa. Harusnya sih baca sensornya lebih akurat, mudah-mudahan. Alright, sensornya sudah terpasang, ini ada di bawah sini ya. Nanti kita bikinin bracket lah ya, tapi intinya adalah sensor sudah membaca kadar etanol yang ada di bensin saat ini 2,3%. Nah katanya beberapa pom tuh bisa beda-beda, setengah stabil, makanya ini bisa kita tahu. Nah nanti ada parameternya di contoh seperti ini ya, ini kadar etanolnya 10%, 20, 30 dan seterusnya. Dia akan mengetahui nih, oh kalau kadarnya 100% berarti gua akan memberikan 100% kapabilitas atau tuning yang ada di sini. Tapi kalau cuma 50 ya 50% dan seterusnya. Intinya sih seperti itu. Oke guys, jadi displaynya juga kita rubah. Sekarang kita ada tampilan etanolnya di sini nih. 2%, 3% goyang-goyang terus. Lalu kita juga ada penambahan satu sistem lagi. Ya, ini rencana kita akan dyno besok, dan hari ini kita ngecek-ngecek semuanya. Insya Allah kalau semua berjalan lancar, besok pagi kita akan melakukan dyno run di AHT lagi. Hai guys, kita sedang di dalam towing. Tuh towing ya. Kita akan menuju AHT untuk dyno run intake baru dan nos. Hihi, pakai nos lagi kita cobain dan lain-lainnya. Semoga berjalan dengan aman. Kalau ini aman, mobil akan kita bungkus. Tapi kayaknya ada latihan bersama deh pas puasa nanti di bulan Februari. Kayaknya kita akan ikutan. Anyway, mobil udah goyang-goyang, kita
Sampai AHT nanti kita videoin lagi, oke? Di perjalanan hujan deras guys, bocor di mana-mana. Gua sampai nggak bisa duduk. Gua harus duduk di bener-bener di tengah ya, di atas tabung nos biar baju gua tuh nggak kebasahan. Baik, semuanya kita sudah sampai di AT Garage. Lagi ada mobilnya Rafif Dyno. Kita penasaran tuh berapa HP, pasti kenceng banget. Karena tiap event dia ngabisin 2 atau 3 kopel. Dan ini dia mobil kita untuk persiapan dyno. Hopefully semuanya aman-aman aja. Wah, berisik banget mobilnya coy, berisik. Sekarang giliran mobil kita yang akan dyno. Ini persiapan mobil sudah diiketin, dan di sini gue sama Mas Yuda lagi brainstorming tuningan seperti apa yang pengen kita lakukan. Dan gue juga sendiri bingung nih cara videonya gimana, karena gue lupa buat report dan juga nggak ada yang videoin. So sehingga kita fokus untuk dyno aja, nggak ada video dyno. Nah di sini ada 2 grafik, merah dan biru. Yang merah itu adalah intake plenum kita yang baru, yang runnernya lebih panjang, dan yang biru adalah yang runnernya lebih pendek, sehingga kita bisa lihat tahu nih powernya itu lebih datang lebih awal untuk runner yang lebih panjang. Ini tanpa dituning, jadi belum diapa-apain, kita baru test run aja. Habis itu kita akan tuning lagi seoptimal mana plenum intake atau runner intake yang lebih panjang di atas dyno. Baik teman-teman, kita sudah melakukan hasil dyno. Dan hasilnya naik tadi, dari kemarin kan 275 HP jadi 295, tadi naik 20 HP-an. Terus kita coba kulik lagi, tiba-tiba mesinnya mengalami ngebul parah. Yang biasanya sih kalau dari pengalaman gue yang kemarin-kemarin, kalau misalkan kayak gitu piston retak. Nah pas kita cek ternyata benar nomor 2. Nanti gue zoom in lah ya. Ini businya meleleh. Jadi kita menemukan sepertinya mungkin detonation, reignition atau ngelitik atau segala macam, gue nggak tahu. Atau mungkin campuran airfill-nya nggak cocok, atau juga timingnya terlalu tinggi, ataupun gua harus pakai bensin yang lebih bagus lagi dibanding yang sekarang. Sekarang kan pakai lokalan ya, kita kayak mungkin harus pakai bensin racing atau bahkan pakai E85. Jadi teman-teman di Airsource kalau denger ini, gua minta tolong dong kasih diskon dikit buat UMKM kayak gue ya. Gue penasaran banget nih sama mesin ini. Terus juga ini riset yang seru banget. Terus juga apa, selain seru banget tuh penuh tantangan segala macam. Banyak orang-orang yang bilang kayak, "Bang, udahlah Bang, lu langsung V8 aja, inline six lagi." Nah, gue penasaran sih, ini kan mesin masa depan ya. B48, B58 tuh bener-bener yang BMW tuh produksinya masih di situ aja. Jadi gue penasaran selimit apa sih ini mesin, dan gue masih belum menyerah. Kalau kalian udah mulai bosen gue gagal, gue sih belum bosen gagal. Jadi gue pengen coba lagi. Terus sekarang kita akan ke bengkel, kita turun mesinnya, terus kita cek apa aja yang kena. Gue kemungkinan besar ring liner retak lagi. Kemungkinan besar tuh berarti penyakit BMW yang paling sering ditemukan harusnya ya. Mesinnya sudah terbuka dan hasilnya tidak begitu sangat, bukan tidak begitu sangat, tidak bagus. Piston nomor 2 meleleh. Nih. Seharusnya piston kan seperti ini ya, bulat-bulat. Nomor 2 meleleh dan nomor 1 akan meleleh. Jadi udah tanda-tanda nih. Lelehannya pun sampai nempel ke liner. Berarti kita harus ganti piston dan ganti liner. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Ini sepertinya murni kesalahan dari gua, karena kemarin kita dyno bener-bener mencari optimal power yang bisa dibilang ya hampir nggak masuk akal ya. Tapi gua mencoba limit step by step, naikin lagi sedikit lagi.
Overall kita kemarin itu ada penambahan sekitar 35 atau 45 horsepower. Gue lupa dari yang dyno yang pertama. Tapi ya akhirnya pistonnya meleleh. Kemungkinan besar gue nggak tahu ini mungkin dari detonation, knocking ataupun lean. Tapi hanya piston nomor 2. Tadi gue cek injektornya juga nggak ada yang masalah, semuanya rata, nggak ada yang mampet, nggak ada yang lemah dan segala macem. Dan ini harus kita pelajari lagi. Gue akan masang mungkin crankcase pressure. Nah, gue akan masang crankcase pressure sensor untuk mengetahui di dalam tuh di dalam mesin tuh seperti apa tekanannya. Itu salah satunya, dan kedua juga mungkin nggak tahu, mungkin pasang EGT per silinder ataupun AFR per silinder, gue juga nggak tahu. Tapi ini salah satu pelajaran yang sangat mahal menurut gue. Tapi ya kalau nggak gini kita akan tahu ya. Dan ini udah lama banget gue nggak ngalamin. Zaman dulu tuh mungkin tahun 2009 2010 tuh gue sering banget ngalamin ini, dan ini pertama kalinya setelah kejadian lama itu. Nah, kita ke bagian ke boringnya. Nah, ini lelehannya tuh menempel karena temperatur sangat ekstrim banget ya. Dia menempel ke boring, dan juga ada yang lelehannya itu ngebolongin boring, sehingga kita harus ganti liner nomor 2-nya. Nah, di bagian main bearing dan juga journal bearing serta conrod bearing ya, kita melihat tidak ada baret sama sekali. Bagus, ini udah kita pakai untuk balapan, dyno 2 kali dan lain-lainnya. Sehingga gue berkesimpulan untuk clearance main bearing, conrod bearing dan juga crack as segala macam sudah optimal. Nah, ini sudah kita dapat ramuannya. Tinggal kita mencari adalah bagian tersulit, yaitu untuk mendapatkan power tapi tidak merusak piston. Stangnya sendiri walaupun ada detonation parah dan segala macam masih lurus. Nah, pistonnya yang ini yang kita harus pikirkan tuningannya dan segala macam. Mungkin ada beberapa silinder yang lebih kering di antara semuanya. Ini masih teori gue juga, dan gue butuh data melengkap, sehingga gue memerlukan beberapa tambahan sensor untuk mendapatkan informasi yang akurat bagaimana yang gue harus lakukan untuk mesin B48 ini. Dalam video ini gue perlu tekankan adalah ini adalah murni kesalahan dari gue ya, bukan dari teman-teman sebelumnya yang udah bantuin gue ataupun modifikasi-modifikator lainnya. Nah, ini murni adalah gue karena gue emang pengen mencoba step by step powernya B48 tuh seperti apa dan sampai mana, serta failure tuh kayak apa aja. Juga di video ini gue tidak ada yang gue tutup-tutupin, semuanya terbuka karena kita semua sama-sama belajar, dan kalau gue salah gue mengakui gue salah. Nah, jadi buat teman-teman juga kalau mau belajar, kita nggak mau bohongi diri sendiri ya, kita harus jujur. Dan di video ini gue mengakui bahwa ini ada kesalahan gue, dan gue akan perbaiki di video berikutnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu episodenya. Bisa kalian lihat sendiri ya, mesin yang lamanya naik lagi. Ini setia banget sama gue nih mesinnya, tinggal naikin. Dan juga karena gue udah sering banget turunin mesin B48 naikin ini, gue cuma butuh waktu 2 jam sekarang sendirian. Karena udah saking hafalnya, kunci-kunci tuh udah gue kantongin, ini sebelah sini berapa, sebelah sana berapa, dan cara keluar kayak gimana. Nah, jadi nggak terlalu capek ya. Ini manfaat juga buat gue biar swap mesin tuh bisa lebih cepat juga. Anyway, mesin ini kan akan pakai biar mobilnya bisa jalan-jalan dulu. Mungkin nanti ada latihan di Sentul atau ngabuburit ya, karena gue denger tanggal 28 Februari nanti ada acara buka puasa bersama. Gue pengen coba ikutan karena udah lama banget nggak latihan. Dan kita pakai mesinnya lagi untuk senang-senang dulu aja. Mesin B48 kita akan bawa lagi ke plus 1 HP, dan juga kita akan cari piston baru untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terus juga gue ada satu blok lagi yang akan gue buletin biar kita punya spare untuk R&D ini. Insya Allah tahun 2026 ini gue akan menggunakan full seri B48. Doain aja teman-teman ya, semoga ya kalau tenaga dan segala macam sih gue kuat-kuat aja. Ini duitnya nggak kuat nih. Semoga gue dapat rezeki yang lebih banyak di tahun 2026 ini untuk mendapatkan spare part B48 yang lebih lengkap lagi. Doain ya. Thank you guys.